Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema makna angka gematria Ibrani. Seperti kita ketahui bahwa huruf-huruf Ibrani dari Alef sampai Tau itu memiliki piktograf atau simbol atau gambar. Seperti misalnya Alef itu simbolnya adalah kepala sapi. Bet itu simbolnya rumah. Gimel itu simbolnya ontak dan seterusnya. Ya. Dan bukan cuman dia punya simbol, tetapi juga dia punya filosofi. Memiliki arti. Sehingga melalui huruf Ibrani bisa terbentuk sebuah kisah atau cerita. Begitu juga huruf Ibrani memiliki nilai yang dikenal dengan angka gematria. Nah, sekarang ini saudara, saya akan menyampaikan tentang angka gematria. Yang tentu saja dari 0 sampai 9. Kita tentu akan lihat di sana karena kita tahu bahwa angka adalah satu-satunya komponen bilangan yang memiliki arti yang sama di semua bahasa apapun di dunia ini. Jadi kalau ada sebuah rangkaian dengan hitungan seperti itu, maka di bangsa lain dan bahasa yang berbeda pun akan bisa diterima dengan konsep yang sama. Karena angka itu bicara tentang ilmu pasti, saudara. Kalau 1 ditambah 1 pasti 2, nggak mungkin bisa 3 atau 4 atau berapa. Itu sudah pasti begitu. Ya. Dan kita tentu tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini selalu menyangkut tentang angka. Contoh misalnya umur manusia itu juga ditentukan dengan angka. Orang bisa dianggap tua, muda, anak-anak itu karena ada angka di situ. Begitu juga dengan ukuran obat. Obat juga punya ukuran yang menggunakan angka. Orang hamil juga ditentukan oleh angka. Kapan dia akan melahirkan, itu ada ketentuannya. Begitu juga dengan orang yang bikin mobil dan lain-lain. Semua tidak terlepas dari angka. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, saya akan menceritakan kepada saudara tentang filosofi angka gematria. Yang tentu saja ini sangat menarik karena tiap-tiap angka memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, saya akan memulai dari angka 1. 1 adalah sebuah bilangan awal yang paling istimewa. Kenapa? Karena tanpa bilangan ini tidak mungkin ada bilangan-bilangan yang lain. Inilah awal dari segala sesuatu. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini, itu yang awal adalah Bapa Yahweh. Dialah pencipta alam jagat raya ini. Tidak ada yang lain, saudara. Angka 1 itu juga merupakan, kalau kita melihat kata ehad, itu 1. Jadi Bapa Yahweh itu 1, bukan 2, bukan 3. Tetapi Yahweh yang ehad itu, dia bisa menjadi berapapun fenomena. Tapi pribadinya tetap
satu. Nah ini yang tidak dipahami oleh Tertullianus. Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang Yahweh Ehad, Yahweh Esa, memang tidak ada yang lain, saudara. Makanya kalau kita berbicara tentang angka 1 atau Ehad, maka tidak ada istilah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu salah, tidak tepat, saudara. Dan saya kalau menyampaikan sesuatu, itu ekstrim. Kalau enggak ini ya ini, begitu. Enggak ada abu-abu. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tritunggal itu salah. Karena apa? Karena dalam konsep teorinya Tertullianus mengatakan ada 3 pribadi, namun 1. Pribadinya 1, bukan 3, saudara. Makanya saya katakan Yahweh itu 1. Tapi dengan kemahakuasaannya dia bisa menjadi 1.000.000 fenomena. Apakah dengan 1.000.000 fenomena itu berarti ada 1.000.000 pribadi? Tidak, pribadinya tetap 1, saudara. Kenapa orang luar sana begitu sulit untuk menerima iman kita? Karena ada 3 Tuhan katanya. Tuhannya 1, bukan 3. Kalau fenomenanya bisa jadi 1.000.000, bisa jadi 1 miliar. Namanya juga Bapak Yahweh itu Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang 1, itu bicara tentang Ehad. Bicara tentang keesaan Tuhan. Bukan 3. Sekali lagi, bukan 3. Jadi, konsep Tritunggal salah. Tidak benar. Karena di situ mengatakan 3 pribadi. Sekali lagi, pribadinya tetap 1. Fenomenanya bisa banyak. Kalau orang paham dunia alam supranatural, dia akan ngerti betul bahwa dunia alam roh itu luar biasa. Bapak Yahweh yang Maha Kuasa, dia bisa jadi apa saja. Dia bisa jadi tiang awan dan tiang api. Dia bisa jadi merpati. Dia bisa jadi manusia. Dia bisa jadi punggung tangan yang menulis di dinding kerajaan Belsazar. Dia bisa jadi apa saja. Oleh karena itu, kalau kita ingat kata 1, 1 adalah bicara tentang keesaan Tuhan. Kalau kita bicara tentang 1, kita juga ingat bahwa Yeshua itu bangkit pada hari yang pertama. Dan ini sudah diubah, saudara. Karena orang berpikir hari pertama itu hari yang umum, hari apa? Yang benar itu hari apa? Minggu. Ya. Pada hari pertama minggu itu tuh hari Minggu itu hari pertama. Tetapi mereka mengatakan berbeda. Jadi, saudara-saudara, kita tahu bahwa Yeshua bangkit pada hari yang pertama. Jadi, kalau kita ingat angka 1, berarti kita ingat betapa dahsyatnya Yeshua HaMashiach. Dia dibunuh, tetapi dia bisa hidup kembali. Itu sebabnya dia memberikan janji kepada kita semua. Siapa yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dia pasti mendapatkan keselamatan. Karena di dalam dirinya ada kuasa kebangkitan. Yeshua pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Terlepas dari teori-teori kekristenan yang ada, saya tetap menggunakan pola yang saya pahami dari pola Ibrani. Dan tentu saja dari dunia alam
supranatural. Kemudian saudara-saudara, kalau kita lihat kata ehad atau satu, itu menandakan bagaimana dunia ini hanya diperintah oleh satu kekuatan yang maha besar, yaitu kekuatan dari Bapa Yahweh. Tidak ada kekuatan lain yang lebih besar dari kekuatan Bapa Yahweh. Oleh karena itulah, dia berfirman melalui Yohanan, dia katakan bahwa di dalam dirimu ada roh yang lebih besar dari roh yang ada di atas muka bumi ini. Dialah rohnya Yahweh atau Roh Kudus. Kemudian kita akan lihat angka 2. Angka 2 adalah bilangan yang menunjukkan keseimbangan. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang. Ada yang mendekat, ada juga yang menjauh, ada laki-laki dan ada perempuan, ada surga dan ada neraka. Itu keseimbangan, saudara-saudara. Angka 2 itu juga bisa berarti berpasangan. Terang berpasangan dengan gelap. Putih berpasangan dengan hitam. Lunak berpasangan dengan keras. Harum berpasangan dengan busuk. Ramai berpasangan dengan sunyi. Panas dengan dingin. Kasar dengan halus. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, maka kitalah manusia diberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Saudara datang ke sini pun, itu juga sebuah pilihan. Ketika hari Rabu tiba, maka saudara mengambil pilihan. Saya mau ibadah atau tidak. Ketika saudara mengambil keputusan mau beribadah, saudara pun diperhadapkan dengan pilihan kembali. Mau jalan kaki atau naik kendaraan. Ketika sudah ada di dalam kehilat pun diperhadapkan dengan pilihan mau duduk di belakang atau duduk di depan. Setelah saudara duduk pun diperhadapkan dengan pilihan. Saudara mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau main Facebook, atau WA-an. Semua kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang ada. Angka gematria itu kalau saya katakan memang unik, saudara-saudara. Karena kita manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dari apa yang namanya angka. Angka 2 itu berarti juga keseimbangan dan berpasangan. Artinya kita harus menyadari kalau kita memberitakan kebenaran pasti ada lawannya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi jangan pusing dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ada beberapa orang yang WA saya dan berkata, maju terus Pak Lukas, sekalipun tantangan banyak dihujat karena dianggap Pak Lukas penyembah Lucifer. Saya katakan, saya tidak pusing dengan mereka, karena mereka itu hanyalah halusinasi yang parah, saudara. Halusinasi parah tetapi dipercaya. Jadi kalau saya enggak pusing, ya. Orang suka ya syukur, enggak suka juga enggak masalah. Beberapa waktu ini ada beberapa orang yang mulai sadar bahwa saya harus
menerima baptisan pembaharuan. Tetapi saya hadapkan mereka dengan sebuah pilihan. Betul kamu mau? Ya, baptis pembaharuan, sudah siap terima resiko? Jangan sampai seperti orang-orang yang tidak paham. Anut gerubyuk, sekarang saya selektif, saudara. Ya, kalau dia mau, maka saya pun akan layani. Mau apa? Tinggalkan nama Arab dan Yunani. Baru saya layani. Kalau tidak, tidak. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti jelas kepada siapa kita sembah. Karena Tuhan kita bukan dari Arab maupun dari Yunani. Tetapi Tuhan kita punya budaya langsung dari Israel. Yang tidak mungkin punya nama Arab maupun Yunani. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin tertarik untuk masuk baptisan. Saya katakan pikir-pikir 2 kali lipat. Anda siap terima konsekuensinya atau tidak. Kalau terima konsekuensinya, saya dengan senang hati akan layani saudara. Terlepas orang setuju atau tidak, itulah pemahaman saya berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita dulu diikat dalam nama siapa, maka ikatan itu akan terus terikat sampai ke kursi pengadilan Tuhan. Makanya harus ada pelepasan, pemutusan hubungan dengan ikatan yang lama. Maka seperti firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Waktu kita dulu dibaptis, diikat dalam nama siapa? Nama Tuhan yang benar atau Tuhan asal-asalan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah angka 2. Artinya selalu ada lawan. Saya sadar apa yang saya sampaikan ini juga tidak semua orang suka. Dan saya tidak pusing dengan orang yang tidak suka. Karena saya punya satu tujuan, beritakan kebenaran dan keselamatan saudara akan peroleh. Kemudian angka 3, saudara. 3 adalah angka kekayaan. Kalau saudara belajar belajar filosofi dari huruf Ibrani, maka 3 itu adalah huruf Gimel atau Gamal. Dan itu artinya adalah onta. Kita diberitahu tentang sebuah kisah. Ketika seorang pedagang masuk pada sore hari dan pintu gerbang utama sudah ditutup, maka jalan satu-satunya onta itu harus mau meletakkan barang-barangnya. Dan onta itu harus deprok masuk melalui pintu lubang jarum. Baru bisa masuk. Kalau tidak, tidak bisa. Karena pintu gerbang utama itu sudah ditutup. Pintu lubang jarum itu adalah pintu kecil yang ada di samping pintu besar, pintu gerbang kota. Dan untuk bisa masuk ke situ, para pedagang yang membawa onta dan barang-barang yang banyak, dia harus diletakkan terlebih dahulu barang-barangnya, dan onta itu masuk melalui celah yang kecil. Ini menjadi sebuah gambaran saat kita mengerti angka 3. Bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang saudara miliki tidak akan pernah saudara bawa mati. Tapi sebaliknya, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Bapa Yahweh. Dan angka 3 merupakan 3 kelompok besar unsur yang ada di dunia ini. Yaitu padat, cair, dan gas. Itu adalah 3 unsur utama. Kalau api itu termasuk bagian dari gas itu, saudara-saudara.
Padat tentu saja bicara tentang fisik yang bentuknya tetap dan solid. Dimensi padat yang tidak boleh diubah, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman itu tidak boleh diubah. Tapi sayang sekali, nama Tuhan kita berubah menjadi nama Arab dan nama Yunani. Kadangkala orang tidak berpegang kepada firman Tuhan, tetapi apa kata banyak orang. Tapi hari ini kita perlu belajar bahwa angka 3 itu menunjukkan sesuatu hal yang benar-benar solid. Yang pertama adalah padat. Padat itu bicara tentang sesuatu yang solid yang tidak bisa dirubah. Kemudian cair adalah suatu bentuk benda yang menyesuaikan dengan tempatnya atau fleksibel. Kalau saudara punya gelas dan saudara isi air, maka air itu akan membentuk seperti gelas. Tapi sebaliknya kalau saudara punya botol, air itu dimasukkan botol, maka air itu akan membentuk seperti botol. Artinya benda cair itu adalah fleksibel. Air juga memberikan kehidupan. Tanpa air, manusia tidak akan bisa hidup. Apapun di dunia ini tanpa air, pasti akan mati. Dan kita tentu tahu, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan air itu tidak lain adalah Yeshua HaMasyiah yang merupakan air kehidupan. Hari ini barangkali ada di antara kita yang sedang bertanya, ketika saya mati, kemanakah saya ini? Selama saudara belum memiliki pahlawan yang bisa menyelamatkan, saudara akan mati dengan sia-sia. Tetapi ketika kita percaya kepada Yeshua HaMasyiah, yang adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini, maka dipastikan engkau mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Karena Yeshua adalah air kehidupan. Saudaraku yang terkasih, Yeshua pula, dia menjadi manusia yang mengorbankan darahnya. Dan tanpa darah, keselamatan tidak akan terjadi. Kalau saya mengingat peristiwa ketika Yeshua dibunuh, disalib, untuk memastikan bahwa Yeshua itu sudah mati, apa yang dilakukan oleh tentara Romawi? Dia ambil tombak dan tusuk lambungnya. Dan kitab suci memberitahu dengan jelas, ketika lambung Yeshua ditusuk, yang keluar apa saudara? Air dan darah. Kenapa ada unsur air di situ? Dan saudara tahu, itu adalah konsep perjanjian lama pada saat imam besar masuk ke ruang Maha Kudus di perayaan Yom Kippur. Mereka menyembelih domba dan darah itu dicampur sedikit dengan air. Kemudian darah itu dicipratkan ke tabut perjanjian. Saudara yang terkasih, konsep ini diulang kembali ketika Yeshua mati. Dan masuk akal juga. Karena apa? Ketika Yeshua mati, kitab suci dengan jelas menceritakan adanya gempa bumi. Dan kalau saudara yang ke Israel, saudara akan tahu bahwa di bukit Golgota itu ada bukit yang pecah. Dan disitulah
darah Yesua ngocor bersama dengan air. Kalau tanpa air kan lengket, saudara, nggak mungkin sampai ke bawah. Tapi karena tercampur air, dia sampai netes masuk ke dalam celah, di mana bukit batu itu terbelah, ya, retak, dan darah Yesua masuk ke dalam, dan kita lihat bagaimana seorang ahli arkeolog yang bernama Ron Wyatt menemukan tabut perjanjian yang ada di bawah Yesua disalib. Jadi konsep perjanjian lama itu, konsep Torah itu digenapi. Melalui darah maka seluruh dosa umat Israel dihapus. Begitu juga melalui darah Yesua, seluruh dosa bangsa-bangsa di dunia ini pun dihapus. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah, apakah penawaran keselamatan ini dapat diterima oleh saudara sekalian? Kalau jemaat di sini sudah pasti mereka akan menerima. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saudara yang menyaksikan streaming ini? Apakah saudara betul-betul menerima tentang kuasa darah Yesua HaMashiach? Yesua mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Yesua itulah air kehidupan. Melalui nama Yesua, manusia bisa selamat. Dan tanpa pengorbanan darah, keselamatan tidak akan terjadi. Yesua mengorbankan dirinya secara serius. Dia mau menyelamatkan kita. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah benar kita mengikut Yesua itu juga serius? Atau kita hanya main-main saja, saudara? Dari angka gematria kita bisa cerita banyak hal. Karena kita tahu bahwa angka itu sangat luar biasa. Sekarang kalau kita berbicara yang lain, unsur yang lain, yaitu gas. Gas adalah suatu benda yang tidak berwujud, namun kehadirannya dapat dirasakan. Gas, sekalipun tidak berwujud, tetapi dia memiliki energi. Di mana satu benda yang tidak nampak, namun bisa dirasakan. Itulah energi. Saya ambil contoh saja. Kalau saudara punya dapur, ruangan, ya, kemudian gas dibuka, saudara bisa lihat gasnya seperti apa bentuknya? Tidak akan. Tapi di situ ada energi. Kalau sampai kena pemantik, maka gas itu akan meledak. Dan rumah itu akan hancur. Sesuatu yang tidak nampak bukan berarti tidak ada kekuatan. Saya beritahu saudara, di dalam diri kita manusia itu juga diberi energi oleh Tuhan. Sayang sekali energi-energi baik yang Tuhan berikan kepada manusia ini ternyata banyak di-grounding oleh sikap kita yang tidak baik. Kenapa ada hukum law of attraction atau hukum daya tarik-menarik? Karena hukum daya tarik-menarik itulah yang akan membuat kita memiliki energi untuk menarik apapun yang kita inginkan. Karena Tuhan itu ingin supaya hidup kita itu diberkati dan makmur. Mungkin kalau saya berbicara makmur, ada orang yang anti teologi kemakmuran. Saya tidak peduli, karena saya ingin hidup makmur. Anda yang tidak terima tentang kemakmuran, saya doakan, hiduplah dalam kemiskinan. Mau nggak kira-kira ya, saudara yang tidak suka dengan kemakmuran?
Lawan kata dari makmur apa, saudara? Miskin. Halo saudara-saudara yang saat ini mengikuti streaming, Anda yang anti kemakmuran, maukah Anda hidup miskin? Kalau tidak mau, Anda curang. Anda menolak kemakmuran, tetapi Anda tidak mau hidup miskin. Itu aneh. Gaya berpikir yang di luar akal, saudara. Tapi kalau kami semua, bahkan seluruh jemaat, ingin hidup makmur dan diberkati oleh Bapa Yahweh. Haleluya, boleh tepuk tangan, puji Tuhan. Oleh karena itu, jika ingin hidupmu makmur, maka frekuensi yang saudara pancarkan juga frekuensi kemakmuran. Saudara melihat juga melihat kemakmuran. Coba saudara kalau berani, buktikan kata-kata saya bahwa ucapan saya ini benar. Saudara yang punya laptop, download gambar rumah kumuh. Taruh di desktop, pandangi setiap hari. Maka saudara akan ngalamin seperti apa yang saudara lihat. Tidak percaya? Boleh buktikan. Hancur hidupmu, saudara. Karena yang kita lihat, kan firman Tuhan kasih tahu, apa yang kita lihat kita akan dapatkan. Hawa dan Adam melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka apa yang dia lihat, dia dapatkan. Saudara punya istri, punya suami, dulu dilihat enggak? Apa ditutup mukanya begitu? Ya tidak, dilihat dong. Iya kan? Begitu juga saudara punya rumah, pasti lihat dulu. Coba saya tak lihat rumahnya senang apa enggak. Oh saya senang, saudara dapat. Itu sebabnya kenapa konsep di dalam komputer itu ada konsep yang namanya what you see is that you get. Apa yang kau lihat, kau dapatkan. Kalau saudara melihat di layar monitor, itu gambar rumah yang mewah. Coba di print, keluarnya pasti rumah mewah. Saudara melihat di komputer itu buah jeruk. Maka ketika di print, keluarnya pun gambar jeruk. Apa yang kau lihat, kau dapatkan. Kalau hari-hari ini saudara melihat hal-hal yang besar, kasih Bapa Yahweh, maka apa yang kau lihat, kau akan dapatkan. Oleh karena itu, di poin ini, saya anjurkan, jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang berenergi negatif, yang di dalam hatinya berisi kepahitan, karena cepat atau lambat, saudara akan mengalaminya. Tapi sebaliknya ketika saudara berkumpul dengan orang-orang yang rendah hati, cinta Tuhan, hidup diberkati, maka cepat atau lambat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Oleh karena itu, coba saya bertanya, adakah di sini jemaat yang senang bertengkar? Jawab sendiri, saudara. Karena kalau saya bilang, kamu suka tengkar ya? Oh, bisa tersinggung. Jawab sendiri, hati nuranimu punya. Ya, semua manusia diberi hati nurani. Kalau saudara yakin, percaya akan suara hati nurani ketika saudara senang berantem, senang bertengkar, maka hati nuranimu akan berkata, kau orangnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, energi itu penting sekali. Orang bisa mendapatkan sesuatu ketika meningkatkan vibrasi energimu. Frekuensinya dapat saudara rasakan. Oleh karena itu saudara, ada 3 unsur ini, padat, cair, dan gas itu saling berinteraksi dan saling melengkapi.
Tinggal kita pilih yang mana, arah tujuannya kemana. Kemudian angka 4. 4 dalam huruf Ibrani adalah dalet atau pintu. Alef, bet, gimel, dalet. 4. Nah, kalau kita berbicara tentang dalet atau kita berbicara tentang pintu, maka hanya ada satu pintu masuk menuju ke Syamaim. Hanya ada satu pintu masuk menuju ke surga, yaitu Yeshua HaMashiach. Yeshua katakan, akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan pernyataan ini mutlak. Yeshua katakan, sekalipun apa yang Yeshua ucapkan itu menyinggung perasaan ahli Taurat dan orang Farisi, Yeshua tidak peduli, karena memang dia adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Di atas muka bumi ini, bahkan saya nggak perlu bicara kepercayaan lain. Di kitab suci kita ada banyak nabi, ratusan nabi. Dan tidak ada satupun nabi yang bisa menyelamatkan, karena dia adalah keturunan manusia yang berdosa. Tetapi Yeshua itu adalah oknum ilahi. Dia adalah Bapa Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Kok bisa? Ya bisalah, orang dia maha kuasa kok, masa nggak bisa? Ya Bapak Ibu. Yeshua itu adalah penguasa dunia dan akhirat. Di atas muka bumi ini tidak ada satu manusia pun yang berkuasa di dunia dan di akhirat, kecuali Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua itulah pemilik surga itu sendiri. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita pasti sampai di surga. Tapi kalau saudara percaya kepada manusia yang memberitahu, saudara nggak akan nyampe, saudara. Misalnya saja, saudara percaya sama saya cerita tentang Spanyol, mungkin tapi kalau Raja Spanyol yang ngasih tahu, saudara pasti akan sampai ke tujuan. Yeshua itu adalah rajanya surga. Dialah Yahweh sendiri. Kalau dia yang memberitahu, tidak mungkin kesasar, saudara. Dialah oknum surgawi. Betapa bangga dan bersyukurnya saya. Karena di tahun 2000 saya mengenal namanya yang kudus. Di tahun 2000 saya mengenal namanya yang suci dan mulia. Dan sejak saat itulah saya tidak pelin-pelan, saudara. Karena ada banyak sekali pendeta-pendeta yang pelin-pelan. Tahu pelin-pelan? Esok dele, sore tempe. Ya. Terserah Anda suka atau tidak. Tapi saya tidak pelin-pelan. Sekali Bapak Yahweh Yeshua, selamanya Bapak Yahweh Yeshua. Tidak bisa diubah. Yang namanya angka itu pasti. Tidak bisa semoga, mudah-mudahan, seandainya, jikalau barangkali. No. Nah saudara yang terkasih. 4 juga merupakan sebuah unsur atau elemen penting yang ada pada diri manusia. Manusia itu sebetulnya memiliki ada unsur tanah atau adamah. Ada juga unsur air atau mayim. Ada juga unsur udara atau air. Ada juga unsur api atau is. Saya tidak akan menerangkan kembali hal ini, karena saya pernah menerangkannya, entah saudara masih ingat atau tidak. Itu saya beri tema
yaitu Adam serupa dengan Elohim. Di situ saya sampaikan secara detail. Sekarang kita masuk ke angka yang berikutnya. Angka berapa? Angka 5. 5 itu adalah He. He itu berarti nafas kehidupan. Angka 5 juga berbicara tentang Torah Yahweh. Tangan kita juga jarinya ada 5. Walaupun ada orang yang enggak umum jarinya 6. Tapi semua orang di dunia ini umumnya jarinya 5, saudara. Ada 5 kitab Moshe. Itulah Torah. Jadi kita tahu bahwa angka 5 itu juga mewakili Torah. Karena di dalam dunia ini peraturan yang sempurna itu adalah Torah. Sementara banyak orang yang menolak Torah dan berkata Torah tidak berlaku. Oh ya? Kalau tidak berlaku, berarti Anda tidak menghormati orang tua. Karena di dalam Torah dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut usiamu. Jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Itu adalah Torah. Jangan mencuri, itu juga Torah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tentu tahu di sini bahwa bukan cuma Torah, tetapi kita juga punya indera yang dikenal dengan panca indera. Ada perasa, penciuman, pendengaran, peraba, dan penglihatan. Tuhan sudah lengkapin kita. Dan 5 indera ini adalah kekayaan yang Bapa Yahweh berikan kepada manusia. Mata, pernahkah saudara mikir? Mata ada 2, tetapi menghadap satu arah. Artinya apa? Sekalipun kita bisa melihat hal yang baik dan buruk, pandangannya harus ke depan, bukan ke belakang. Atau masa lalu dan melihat hal-hal yang baik dan dahsyat. Manusia semua memiliki mata yang menghadap ke depan. Saya sampai hari ini belum pernah ketemu seorang bayi yang matanya depan belakang. Belum pernah ada, saudara. Selalu matanya 2 di depan semua. Artinya, Tuhan menghadapkan kepada kita 2 pandangan, pandangan buruk dan pandangan yang baik. Pilihan ada pada diri saudara, tetapi pilihlah untuk selalu memandang ke depan, bukan ke masa lalu. Karena di depan sana sudah Tuhan persiapkan mujizat-mujizat besar dalam hidup saudara. Jadi jangan takut menghadapi dunia ini, Bapak Ibu. Selama kita memandang kepada Bapa Yahweh, saya katakan andalkanlah Dia dan engkau tidak akan kecewa. Tetapi ketika engkau mengandalkan manusia, engkau akan kecewa berat dan kau bisa tinggalkan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan apapun. Tiap-tiap hari selalu yang ada di otak saya selalu katakan, Bapa Yahweh, aku bangga dengan engkau. Aku bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib, yang memberikan keselamatan kepada saya, yang memberitahu namanya. Bayangin saudara, kita bisa mengenal nama Bapa Yahweh itu anugerah yang luar biasa. Bayangin orang yang punya titel profesor, doktor, kabulator, bocor, kawor-kawor, sampai panjang nama Bapa Yahweh saja tidak tahu. Ngeri enggak itu? Kita yang tidak punya titel, tapi kita bisa ngerti dan bersujud berkata, Bapa Yahweh, engkaulah Tuhan kami yang maha kuasa.
Itulah saya katakan anugerah yang sangat besar. Fenomena ini memang cukup unik, saudara. Itu kita lihat mata, sekarang hidung. Hidung bisa tahu ini harum atau busuk. Hidung juga bisa membedakan berbagai jenis keharuman. Bangkai tikus atau bau kentut, sama saja bau tapi bisa berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Bau kentut dan bau tikus sama nggak? Beda, sama-sama busuk, tapi hidung kita. Itulah panca indera itu unik ya Bapak Ibu. Unik sekali. Ya. Pendengaran sekarang. Kita bisa membedakan suara yang baik dan suara yang buruk. Mendengar musik atau mendengar gosip murahan. Mana yang akan engkau pilih? Betapa banyaknya orang. Kalau ada orang yang ngegosip yang tadinya jauh terus langsung ditempelkan telinganya. Dia lagi ngapain? Dengerin, coba dia ngomong apa. Ya. Seharusnya ketika ada suara gosip kita menyingkir. Dan katakan ini bahaya untuk energi saya. Dan saudara akan selamat. Tapi kalau saudara terimbung ke dalamnya, masuk ke dalamnya apalagi keruh di situ, Anda gagal dalam menjalani hidup ini. Makanya telinganya dua. Kita diperhadapkan. Mana yang akan kita dengar? Malah lebih baik budek daripada ngerti, tetapi ternyata dengar hal-hal yang tidak baik. Orang tuli, orang budek, tapi dia bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Dia tidak perlu terpengaruh dengan kata-kata yang buruk. Hari ini saudara, saya juga mengatakan, kita diberi pendengaran untuk kita bisa mendengar firman Tuhan itu juga anugerah. Amin. Orang tuli itu bisa membahayakan nyawa sendiri loh. Benar gak saudara? Orang tuli itu bisa membinasakan diri sendiri. Coba aja saudara jalan kaki di jalan kereta api, sudah diteriakin sama klakson kereta api, pup, pup, nggak denger jalan aja, enak jalan. Mati kita saudara. Hanya karena tuli. Tuhan ingin telinga rohani kita terbuka. Kita mendengar hal-hal yang baik. Tuhan ingin telinga kita dibuka. Kita mendengar hal-hal yang dahsyat. Dan saya katakan kalau engkau sering mendengar hal-hal yang dahsyat itu bukan cuman kau dengar, tapi kau akan alami sendiri. Percayalah Bapak Ibu. Karena itu sudah merupakan daya tarik menarik. Kalau saudara dengar hal yang baik, saudara akan mengalami hal yang baik. Kalau saudara dengar hal-hal yang buruk, saudara akan ngalamin hal-hal yang buruk. Kemudian peraba. Kita bisa membedakan kasar atau lembut. Panas atau dingin. Pertanyaannya, bisakah kita meraba akan kasih dari Yeshua HaMashiach? Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dalam hatinya berkata, kalau aku bisa menjamah ujung jumbai jubahnya saja, niscaya aku pasti akan sembuh. Orang lain tidak tahu. Perempuan ini menjamah ujung jumbai jubah, ini sit-sitnya yang dipegang. Padahal sit-sit ini adalah hitungan angka gematria yang membentuk kalimat Yahweh Ehad. Jadi yang dipegang adalah sit-sitnya.
Dan perempuan itu seketika sembuh. Dan Yesua bertanya, siapa yang menjamah aku? Bayangkan luar biasa pekanya ya Yesua. Petrus dengan lantangnya bilang, bagaimana kamu tanya seperti itu? Orang banyak pada nempel pada tubuhmu, senggol sana, senggol sini. Kamu bilang ada orang yang menjamah, semua orang jamah kamu. Yesua katakan, ada satu orang yang menjamah aku dengan iman, sehingga kuasaku keluar. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita bertindak seperti murid-murid Yesua. Sikut sana, sikut sini, sikut sana, sikut sini. Enggak pernah bisa menjamah kuasa Yesua. Yang dia jamah hanyalah apa? Keributan. Tapi hari ini saya ingin, ayo jamah Yesua. Kuasanya pasti turun. Dan saudara akan mengalami betapa dahsyatnya kuasa Yesua atas hidup saudara. Sekali lagi ketika engkau mampu menjamah Yesua, engkau tidak akan pernah kecewa. Tetapi engkau akan bangga dan bersyukur. Karena engkau memiliki Tuhan yang ajaib. Yang peduli dengan hidup saudara. Sekarang kita masuk ke angka 6. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara angka 6, 6 adalah angka manusia. Betapa dahsyatnya Sang Pencipta, Bapa Yahweh, mau menjadi Yeshua HaMasyiah. Sehingga dia tahu penderitaan manusia saat dia dihina, saat dia dilecehkan, saat dia dicaci maki, saat dia tidak dihargai, saat dia dipermalukan, saat dia ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai. Jadi saya katakan, apapun penderitaan manusia, Yeshua itu ngerti betul. Pernah ada orang yang WA saya berkata, Pak, sebetulnya Tuhan itu ngerti apa tidak penderitaan saya. Saya bilang orang ini nggak ngerti konsep Tuhan. Kalau dia tahu konsep Tuhan, dia pasti akan berkata, Tuhan, penderitaanku belum seberapa dengan penderitaanmu saat kau ada di dunia ini. Jadi apa yang aku alami, Yesua itu ngerti betul, saudara. Sekarang tinggal kita belajar seperti Yesua, tunduk, taat sampai mati. Melalui dialah Yesua sebagai wakil manusia di dunia ini yang taat sampai mati. Dan dia pula yang mengajarkannya memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa, sebuah panggilan keluarga dan bukan panggilan formal. Dia pula yang memberitahu siapa nama Bapa itu sendiri. Saudara boleh cari agama manapun di dunia ini. Di dunia ini ada ribuan kepercayaan, saudara. Cari, ada enggak Sang Pencipta minta dipanggil dengan panggilan keluarga? Tidak pernah ada. Hanya Bapa Yahweh saja. Dia dipanggil oleh manusia yang sudah berdosa dengan panggilan Bapa. Waduh, itu panggilan keluarga yang luar biasa. Dia tidak nun jauh di sana, dia begitu dekat, dia sayang dengan kita. Dialah Bapa Yahweh yang maha ajaib. Saudaraku yang terkasih, manusia kita semua adalah makhluk yang sama dengan Elohim. Jadi kita percaya saat kita berkata mujizat pasti terjadi, maka mujizat itu betul-betul terjadi. Yakini saja, saudara. Jangan saudara bimbang, jangan saudara ragu. Percayalah, alam semesta itu adalah kepastian. Bukan pura-pura,
bukan semoga, mudah-mudahan. Alam semesta itu adanya kepastian. Angka 6 mengingatkan kita akan datangnya anti Hamasyah, triple six, yang sebentar lagi akan berkuasa di dunia ini. Poin kita yang terakhir adalah sampai Yesua datang untuk yang kedua kali. Ketika Yesua datang untuk yang kedua kali selesai. Karena saat itu rapture, Roh Kudus kembali dan dunia ini tanpa Tuhan, saudara. Bayangkan apa yang terjadi di dunia yang tanpa Tuhan. Ada Roh Kudus saja, setan kurang ajarnya luar biasa. Menindas manusia semau-maunya sendiri. Apalagi kalau Roh Kudus sudah tidak ada. Maka setan tidak ada lagi penghambat untuk dia mempermainkan manusia. Sampai manusia betul-betul hebat dalam penderitaan. Jadi saya anjurkan, sungguh-sungguhlah. Karena poin kita berakhir sampai kedatangan Tuhan Yesua Hamasyah untuk yang kedua kali. Terlepas dari orang percaya atau tidak, kalau saya percaya bahwa akan tiba waktunya kita akan rapture bersama, kumpul kembali di negeri cahaya yang tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Haleluya. Sekarang kita masuk ke angka 7. Angka 7 adalah Zain. Zain atau angka 7 artinya manusia yang dimahkotai. Zain itu juga simbol pedang sebagai salah satu perlengkapan senjata Elohim untuk menghadapi segala tantangan. Pedang itu bicara firman Tuhan. Luar biasa Bapak Yahweh kasih kelengkapan kita, firman Tuhan. Jikalau kita mau menyimpang dalam perjalanan hidup, firman Tuhan yang menegur kita. Angka 7 juga merupakan angka penundukan diri. Bagaimana Naaman si panglima tentara Aram yang sombong itu, butuh mujizat, dia mesti ditundukkan oleh Elia. Dan pada saat itu Elisa berkata, kamu harus membenamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Bayangkan saudara, secara fisik Naaman merasa dipermalukan, dilecehkan. Tapi hanya ada satu pilihan, mau atau tidak. Mau Anda terima mujizat? Tidak, silahkan pulang dengan penyakit yang sama. Tetapi Naaman, dia mau, dia berani tanggalkan gengsinya. Bayangkan dia tentara Aram loh saudara, kosta lagi. Waktu dia nyemplung ke sungai Yordan, mau tidak mau, suka tidak suka, buka jubahnya. Dan orang pasti akan terperangah di balik jubah kebesarannya. Ternyata tubuhnya putih nanah. Begitu banyak sekali penyakit yang ada dalam tubuhnya, yaitu penyakit kusta. Tapi Naaman sudah siap. Dia harus sembuh. Dia membenamkan diri 7 kali. Ketika dia membenamkan yang ke-7, begitu dia keluar dari air, tubuhnya berubah menjadi tubuh yang betul-betul tanpa penyakit. Saya bisa membayangkan, mungkin tubuhnya seperti seorang bayi, tanpa penyakit, tanpa cacat. Dia sembuh total. Itu artinya angka 7 adalah angka penundukan diri. Dan saya katakan kalau kita mau tunduk kepada firman Tuhan, percayalah, yang ada dalam diri saudara itu hanya mujizat besar. Masalahnya kadangkala kita tidak mau tunduk karena ego kita terlalu besar. Tapi hari ini, ayo
lakukan penundukan diri di hadapan Tuhan, dan percayalah, apa yang kau inginkan itu pasti terjadi. Ada pendeta yang mengatakan begini, Tuhan itu memberi apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau inginkan. Tapi saya katakan tidak. Tuhan memberi apa yang kita inginkan, yang penting selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin punya rumah, apakah Tuhan kasih? Kasih, saudara. Kecuali kalau saya ingin punya rumah, nanti tak pakai untuk perjudian besar. Ya itu tidak bisa, saudara. 7 adalah merupakan hari perhentian, yaitu hari Sabat. Apakah saudara mengikuti Sabat? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Karena hari Sabat dari sejak Bapa Yahweh menciptakan alam jagat raya itu sampai hari ini, Sabat tidak pernah dihapus. Tidak pernah ada satu ayat pun menghapus Sabat, tidak ada. Jadi Sabat itu mutlak harus dilaksanakan. Dulu kehilat kita tidak mengenal Sabat. Tetapi sekarang ketika kita tahu bahwa Sabat itu adalah perintah dari Bapa Yahweh, maka kita melakukan Sabat. Saudara mau ibadah hari Minggu boleh nggak? Boleh. Mau ibadah hari Rabu? Boleh. Mau ibadah tiap hari? Boleh. Tapi Sabat tidak boleh dihilangkan. Itu saudara. Sementara dalam dunia kekristenan menghilangkan Sabat. Kemudian kita masuk ke angka 8. 8 adalah het atau khayai. Khayai itu adalah kehidupan kekal. Enggak ada matinya. Khayai itu artinya enggak ada matinya. Hidup terus. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Karena manusia itu tidak pernah mati, saudara. Kalau ada kata mati itu hanya mati fisiknya saja. Rohnya tetap hidup selama-lamanya. Cuman hidupnya itu ada di mana? Apakah di neraka atau di sorga? Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Dan saya katakan ketika engkau percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, maka energi kehidupan itu sudah ada di dalam dirimu. Sekarang yang ke-9. Ke-9 adalah Tet. Tet itu menggambarkan wanita hamil yang memiliki arti sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu bisa berkat dan bisa malapetaka. Tet itu juga bisa berarti kita ingin sesuatu yang baik. Angka 9 juga angka keberuntungan. Karena berapapun dikalikan 9 akan berjumlah 9. Unik ya Bapak Ibu. Angka bilangan ini memang unik saudara. 9 kali 3 berapa? 27. 2 plus 7? 9. 9 kali 9? 81, 9 plus 1, 8 plus 1, 9. 9 kali 5, 45, 4 plus 5, 9. 9 kali 8, berapa? 72. 7 plus 2, 9, utuh angkanya saudara. Kenapa dalam kitab suci kita diajarkan tentang persembahan persepuluhan? Agar kita bisa mendapatkan nilai 9. Saya pernah menyampaikan itu materi secara khusus yang saya beri tema misteri angka 9 yang penuh mujizat. Dan saya tidak terangkan lagi malam hari ini.
Dan sekarang yang terakhir adalah nol atau kosong. Kosong, nol artinya kosong, nol artinya hampa. Dan angka nol itu adalah gambaran dari kita semua. Kalau kita mengakui Tuhan, aku kosong adanya. Kalau engkau ada di belakang Tuhan, Tuhan itu angkanya berapa tadi? 1. Ketika engkau ada di belakang angka 1, maka nilaimu menjadi besar. Tapi ketika 0 ada di depan Tuhan, 0, maka hasilnya semakin kecil. Jadi tempatkanlah Tuhan di depan kita, biar kita semakin berkurang. Ada satu lagu sekolah minggu, saudara. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Jadi semakin berkurang, saudara. Kalau kita tempatkan diri kita di belakang Tuhan, nilai kita menjadi besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah nilai 0 sampai 9 atau 1 sampai 0. Nah, sekarang ada angka yang unik yang juga perlu saya sampaikan, yaitu angka yang dilihat dari manapun bentuknya sama. Angka berapakah itu? Angka 1 dan angka 0. Dilihat dari manapun sama, saudara. Betul ya? Kalau angka 4 kan kalau dilihat itu beda. Ya. Tapi kalau angka 0 dan angka 1 itu dilihat dari manapun sama. Nah, itu menjadi gambaran 1 adalah Tuhan yang esa dan utama. Jika saudara mengakui bahwa kita adalah 0, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa disombongkan. Tempatkan diri saudara di belakang Tuhan atau angka 1, pasti nilainya akan lebih besar. Begitu juga sebaliknya, jika Tuhan ditempatkan di belakang, maka yang terjadi adalah nilai kita semakin kecil. Itu angka 1 dan 0. Itu dimanapun sama, dilihat dari manapun sama. Artinya, kalau saudara menempatkan Tuhan itu di belakang kita, dilihat saudara mau lari ke negara manapun, hasilnya sama. Anda akan memiliki nilai semakin kecil. Sekarang ada satu angka lagi, jika dilihat dari sisi yang berbeda, akan membentuk sebuah sinergi. Angka berapakah? Angka 8. Angka 8 kan begini. Ya toh? Coba sekarang ditidurkan angka itu. Maka akan membentuk sebuah simbol sinergi. Ya. Jadi 8 adalah kehidupan kekal atau hayai. Dan kehidupan kekal itu diberikan Tuhan kepada manusia dengan mengosongkan dirinya. Maka Dia turun ke dalam dunia ini. Kita juga bisa merasakan kasih Bapa yang maha sempurna. Jadi ini menjadi gambaran bahwa kalau manusia itu dekat dengan Tuhan, akan selalu sama, yaitu memiliki buah kehidupan yang menyenangkan hati orang. Angka 8 jika dilihat dari sisi yang berbeda, membentuk sebuah sinergi. Sinergi itu artinya saling terkait-mengkait. Kalau saudara sering melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan ada kekuatan yang baik mendatangi hidup saudara. Saudaraku yang terkasih, jadi angka 1, 0, 8 memiliki arti yang sama jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sekali lagi, angka-angka ini sangat penting. Kalau saya lihat
orang bangun Kehilat di belakang sana, mereka untuk mengukur saja ada alatnya canggih, saudara. Ketika paku bumi itu akan ditancapkan, mereka menggunakan alat ukur. Saya lupa nama alat ukurnya. Tapi untuk bautnya saja, satu baut ditancapkan, itu harga satu bautnya itu 50 juta. Saudara. Bayangin, untuk mengukurnya saja. Itu sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, melalui angka kita bisa memiliki kepastian Tuhan yang kita sembah sebagai juru selamat kita itu Yeshua HaMasyiah atau Yahshua atau Yehosua, dengan angka akan ketemu bahwa satu-satunya yang memiliki nilai yang sama dengan nama Yahweh adalah Yeshua HaMasyiah. Itu sangat luar biasa, saudara. Kalau dia tidak mengerti akan hitungan angka, dia pikir semua sama saja. Tetapi hari ini kita sudah berbicara tentang apa arti dari angka gematria Ibrani dan filosofi apa yang ada di dalamnya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Biarlah Bapa Yahweh menopang kami. Sehingga perjalanan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu nilai dari angka-angka itu memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 sore dengan tema Roh Kudus memulihkan umatnya. Ibadah pagi digabung sore. Dalam rangka menyambut perayaan Shavuot, kami mengajak seluruh pelayan Tuhan dan jemaat untuk berpuasa bersama yang dimulai pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 10 malam hingga Senin 30 Mei 2022 pukul 6 sore. Serta akan diadakan doa puasa pada hari yang sama pukul 6 sore di Kehilat. Buka puasa akan dilakukan bersama di Kehilat Aleph Tau. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Dan saya umumkan juga untuk saudara kita Bapak Setiadi. Tadi pukul 5 dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh. Jenazahnya ada di Semarang. Sampai saat ini saya belum tahu kapan dikubur. Ya. Tetapi ini sekedar pemberitahuan kepada saudara sekalian. Dia dulunya tinggal di pastori bersama kami. Ya. Baik, Bapak Ibu, tidak ada pengumuman lain. Kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan, tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya.
Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka westerosoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata pemoy kau faruk ata peseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku,
cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki Anoki Yahweh wa ein mibal adai Mosia. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.